البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah. Naam, yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-amalu bih, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Kemudian beliau menyebutkan yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru al-adzafi, bersabar di atas hambatan, halangan, rintangan yang dijumpai di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu harus kita mengerti dan memahaminya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sunnatullah, bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada al-haq, pasti gangguannya ada, pasti rintangan ada, pasti ada halangan, hambatan yang semisalnya. Naam, dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ini atau terhadap hamba ini. Wa kadzalika ja'alna, Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh. Naam, kami jadikan musuh pada setiap nabi itu dari kalangan orang-orang mujrimin, dari kalangan orang-orang jahat, dari kalangan orang-orang jahat, baik itu dari keluarga kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri, dari tetangga kita sendiri. Namun tentunya, itu harus kita sandarkan semuanya dengan kesabaran di dalam berdakwah. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu itu sebagai penolong dan juga pemberi hidayah. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Sehingga beliau menyebutkan di sini ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. As-sabru 'alal adzafi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika berdakwah pasti ada halangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyeru kepada at-tauhid, dicaci maki oleh Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'tana, ataukah untuk seperti ini? Apakah untuk hal ini kamu mengumpulkan kami? Jadi marah-marah Abu Lahab waktu itu dan mengatakan tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami di tempat seperti ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah langsung di dalam surat yang sempurna, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ini menunjukkan bahwasanya halangan rintangan dalam berdakwah itu ada. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad kudzibat rusulun min qablika wasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, namun mereka bersabar 'ala ma kudzibu. Mereka bersabar terhadap apa yang didustakan, wa udzu, terhadap gangguan rintangan yang diberikan kepada para nabi tersebut. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu pertolongan yang sangat besar. Apabila seseorang telah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian pertolongan, fala ghaliba lakum, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulukum, namun sebaliknya, jika Allah taala memberikan kepada kalian kehinaan, faman dzalladzi yansurukum ba'dih, siapa lagi orang yang akan menolongmu setelahnya? Setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala hilang, siapa lagi yang akan menolongmu? Tidak ada. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, bahwasanya pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi perlu yang namanya kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam menyampaikan, kesabaran di dalam mengembangkan dakwah salafiyah ini. Kenapa? Dikarenakan kesabaran itu akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan yang besar, sebagaimana diucapkan sebagian para ulama, sebagian para salaf. Di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya miftahun nasr az-zafar, miftahun nasr waz-zafar as-sabr. Kunci daripada kemenangan dan juga pertolongan adalah kesabaran. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memerintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azm minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azm minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana kesabarannya para ulul azmi minar rusul dan jangan kalian tergesa-gesa pada mereka. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi kesabaran itu perlu kita terapkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran itu adalah kewajiban yang wajib, bahkan dinukilkan ittifaqiyah atau ijma' bahwasanya as-sabru wajiban fi ittifaqil muslimin, bahwasanya kana as-sabru wajiban bi ittifaqil muslimin, bahwasanya kesabaran itu wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Naam, sebagaimana nukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Naam. Jadi jangan sampai kita berdakwah kemudian tidak menempuh jalan sabar ini sehingga nanti hasilnya sangat jelek, karena dengan adanya kesabaran ya ikhwan barakallahu fikum, Allah taala akan balasi dengan balasan yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja kami balasi orang-orang yang bersabar itu dengan balasan yang tanpa disangka-sangka, sangat besar balasannya. Sehingga beliau menyebutkan di sini dalil berkaitan masalah 4 perkara ini. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-amalu bih, yang ketiga adalah da'watu ilaih, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fih, bersabar di atas hambatan, halangan, rintangan di dalam berdakwah. Kemudian beliau menyebutkan wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, semua manusia ini ya, karena al-insan al di sini di dalam ilmu bahasa Arab namanya al-istighraqiyah. Al yang mencakup semua jenis manusia. Sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Semua manusia. Tapi dikecualikan dengan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminus salihat, dan yang beramal amalan saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa nasihat menasihati, saling senantiasa mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi ketika berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang istijal, tergesa-gesa dalam berdakwah. Seharusnya kita harus perhatian penuh apa yang kita sampaikan, siapa yang kita dakwai, kemudian apa yang akan kita dakwahkan kepada mereka. Tentunya itu semuanya perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya kesabaran, sehingga kita akan akan terwujudkan yang namanya keberhasilan insyaallah taala. Karena kunci keberhasilan diantaranya adalah al-yaqin, dan juga as-sabr. Habis sabr as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid-din. Karena dengan adanya kesabaran dan keyakinan, maka keimaman dalam agama itu bisa diraih dengan adanya keyakinan dan juga kesabaran. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala telah ceritakan di dalam surat As-Sajdah berkaitan masalah bahwasannya kedua kunci inilah yang akan bisa mewujudkan keberhasilan ya, di dalam agama atau di dalam berdakwah, yaitu as-sabr wal yaqin. Tunalu imamatu fid-din. Tunalu imamatu fid-din. Akan bisa diraih keimaman dalam agama. Karena ketika berdakwah harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang menolong. Harus yakin bahwasanya di situ ada hambatan, halangan, rintangan. Harus yakin bahwasanya yang kita sampaikan itu adalah al-haq. Kemudian
harus bersabar tadi. Bersabar karena gangguan itu pasti ada. Yang namanya cacian itu pasti ada. Semuanya akan kita rasakan. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan di sini dalil untuk keempatnya. Keempat perkara ini pertama adalah al-ilmu, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Karena ucapan al-iman, sisi pendalilannya, ucapan al-iman, keimanan itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya apa? Al-ilm. Sehingga beliau istidlal dengan ucapan wa illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, itu yang berilmu. Karena la yatimul iman illa bil ilm. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan ilmu. Kemudian wa amilus salihat. Ini adalah beramal. Wal amalu bih. Kemudian wa tawassaw bil haqqi, ini berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, ini adalah dalil untuk sabar. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.